Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ada tertulis karakter dua raja yang sangat berbeda atau bertolak belakang, yang perlu atau yang coba kita pahami saat ini supaya saudara-saudari boleh melihat apa yang menjadi hikmah daripada dua kepribadian raja tersebut. Raja yang saya maksud yaitu yang pertama, Raja Firaun yang berkuasa atas Mesir pada saat itu, dan yang kedua adalah Raja Saul yang berkuasa atas Israel pada saat itu. Kedua raja ini sama-sama mengalami suatu masalah, di mana satu sisi Raja Firaun dia begitu gelisah akan perihal mimpi pada saat itu, dan Raja Saul dia begitu gelisah dan terganggu atas ancaman Goliat pada saat itu. Nah, di tengah-tengah masalah kedua raja ini, mereka mendapat suatu pertolongan yang daripada Tuhan, yaitu di mana kedua raja ini mendapatkan dua pribadi yang disertai ataupun yang diurapi Tuhan. Di mana Raja Mesir, karena begitu gelisahnya dia akan perihal mimpi itu, maka akhirnya dia dijumpakan atau berjumpa dengan Yusuf, yaitu pribadi dalam penyertaan atau perkenanan Tuhan, di mana Yusuf pada saat itu oleh karena kasih karunia Tuhan menafsirkan atau mengartikan arti daripada mimpi Raja Firaun tersebut. Dan satu sisi Raja Saul, dia mendapatkan suatu pribadi, seorang pribadi yang mengalami urapan dan perkenanan Tuhan, yaitu pribadi Daud, yaitu pribadi yang penuh kasih karunia Tuhan, dan dia dengan pertolongan Tuhan menghancurkan Goliat. Bahkan banyak kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Raja Saul karena pertolongan atau lewat pribadi Daud karena kasih karunia Tuhan. Nah, Raja Firaun begitu mendengar hikmat dan kebijaksanaan Yusuf yang disertai oleh Tuhan, Raja Firaun melakukan suatu tindakan yang penuh kebijaksanaan hingga dia mengangkat Yusuf menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Dan yang menjadi akibat daripada tindakan Firaun ini, maka sepanjang umur Yusuf, Mesir dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Saya ulangi, sepanjang kehidupan Yusuf di tanah Mesir, maka Mesir di dalam berkat yang daripada Tuhan. Karena Raja Firaun penuh hikmat dan bijaksana memposisikan Yusuf, di mana ini merupakan tindakan penghormatan daripada Firaun atas pribadi yang dikenan atau yang diurapi oleh Tuhan. Karena Firaun pada saat itu berpikir tidaklah ada manusia
yang sebijaksana Yusuf pada saat itu, sehingga Firaun sangat menghormati dan menghargai Yusuf yang mengakibatkan Mesir dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Nah, satu sisi Raja Saul, sekalipun Saul sudah melihat penyertaan Tuhan atas pribadi Daud dan banyak kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Israel atas di bawah kepemimpinan Saul atas pertolongan atau kepahlawanan Daud yang dalam urapan Tuhan. Namun lihat, itu bukan menjadikan Saul menghormati dan menghargai Daud seperti yang dilakukan Firaun kepada Yusuf. Namun sangat disayangkan dan sangat bertolak belakang dengan pola pikir Firaun. Justru Saul hendak membinasakan atau membunuh Daud. Saul menganggap Daud menjadi ancaman atas kerajaannya. Bahkan bukan hanya sekedar kerajaan pribadi Saul yang dipikirkan, bahkan kerajaan anaknya nantinya juga sudah dipikirkan oleh Saul, di mana dia berpikir pada saat itu Daud merupakan ancaman atas dinasti kerajaan yang hendak dibangun atau direncanakan oleh Saul. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Saudara bisa melihat akhir daripada hidup Saul. Bahkan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul mengalami kekalahan karena Saul bukan hanya sekedar tidak menghargai atau menghormati pribadi yang disertai atau diurapi Tuhan. Bahkan Raja Saul juga tidak menghormati Tuhan atau melakukan hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ini merupakan dua karakter yang berbeda, yaitu yang dimiliki oleh dua pribadi raja, saudaraku. Di mana saya ulang secara ringkas, dua raja ini sama-sama mengalami masalah. Dua raja ini sama-sama mendapatkan pertolongan dari pribadi yang disertai dan diurapi Tuhan. Dan dua raja ini sama-sama mengalami suatu kemenangan atau jalan keluar daripada masalah yang mereka hadapi. Tetapi dua raja ini membuat tindakan yang berbeda untuk penghormatan kepada pribadi yang disertai atau yang diurapi Tuhan. Di mana Firaun merupakan pribadi yang memiliki hikmat dan bijaksana. Dia memposisikan Yusuf sebagai pribadi orang kedua tanpa menganggap Yusuf sebagai ancaman atas kerajaannya. Sebaliknya, Saul di samping hanya sekedar memanfaatkan Daud, bahkan dia dengan sengaja ingin membunuh atau melenyapkan Daud karena Saul hanya mencintai kerajaannya, bahkan ingin membentuk dinasti kerajaan bahkan untuk anaknya. Tapi kembali saya perkatakan, lihat akhirnya Saul harus mengalami kengerian di masa hidupnya. Tapi Firaun, bahkan bukan hanya Firaun, orang Mesir juga diberkati Tuhan semasa hidup Yusuf. Biarlah ini menjadi cerminan bagi saudara-saudari, dan dalam hal ini saya hanya mau mencoba memperkatakan dunia ini hanyalah sementara, dan banyak hal atau percontohan yang bisa kita lihat baik lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan untuk kisah sejarah yang kita lalui beberapa tahun di dunia ini. Satu pribadi yang saya angkat, saya beri contoh, yaitu Hitler. Mungkin semua kita mengetahui baik lewat sejarah, yaitu kisah Hitler. Bagaimana kerajaan dan kekuasaannya, bagaimana kekuatan bahkan kemegahan yang dimilikinya, serta pengaruh yang sempat dimilikinya. Tapi lihat,
di luar Tuhan, apa yang terjadi? Kita tahu saudaraku, akhir hidupnya sungguh mengerikan, bahkan sangat memalukan. Karena itu marilah kita melakukan apa yang seharusnya menjadi tindakan dan perlakuan kita, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi umat yang kenan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah perihal singkat ini menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.